Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nanti kita akan belajar mapel SKI kelas 6 semester 2 tentang Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada yang sudah pernah ziarah ke makam Sunan Gunung Jati? Oh, ternyata ada yang sudah pernah ya. Hari ini nanti kita belajar tentang Sunan Gunung Jati. Yang pertama kita pelajari adalah biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang pengusaha di Ismailiyah, Mesir. Ibunya bernama Nyai Roro Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah SAW dari jalur Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak remaja, Syarif Hidayatullah ini tumbuh besar menjadi sosok yang rajin membaca. Keinginan untuk memperdalam ilmu agama mengantarkannya berangkat ke Makkah sebagai tujuan utama menimba ilmu. Atas izin bundanya, ia berangkat ke Mekah. Kendati ayahandanya sudah wafat saat masih kecil. Di Mekah, Syarif Hidayatullah ini berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi selama 2 tahun. Tak lama kemudian berangkat ke Mesir, berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah Al-Syadzili, ulama bermadhab Syafi'i. Kepadanya lah Syarif Hidayatullah mempelajari tarekat Syadziliyah. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya, belajar tentang biografi Sunan Gunung Jati. Pada usianya yang genap 27 tahun, sekitar tahun 1475 Masehi, atas arahan dari Syekh Athaillah, ia disuruh kembali ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh, untuk mendalami kembali ilmu agama dan tasawuf. Pengembaraannya mencari ulama dilanjutkan ke Kerawang, Jawa Barat, menemui Syekh Bentong, kakek Raden Fatah, Raja Kerajaan Demak. Kemudian perjalanan Syarif Hidayatullah menuntut ilmu ini dilanjutkan ke Kudus kepada ulama yang bernama Datuk Barul. Setelah lulus, ia disarankan menuju Ampel Denta, menemui Sunan Ampel di Gresik. Disinilah Sunan Ampel bertemu dengan Wali Songo antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Pertemuan ini berujung pada kesepakatan dan tugas dakwah yang dibebankannya kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kota Cirebon ini merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang penduduknya beragama Islam. Anak-anak, nama Cirebon ini muncul setelah Pangeran Cakrabuana bersama Ki Gedeng Alang-Alang membuka perkampungan di daerah Lemah Mungku. Desa ini berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai disinggahi pedagang asing dari berbagai daerah seperti Cina, Arab, Persia, dan India. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi. Kemudian melanjutkan dakwahnya ke Banten. Usaha dakwahnya ini berhasil di 2 daerah tersebut, berada dekat dengan masyarakat pedesaan. Karena itu, dengan mudah Syarif Hidayatullah mempelajari karakter masyarakat sebelum tampil sebagai penguasa di pusat pemerintahan. Di Cirebon ini, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Ratu Pakung Wati, putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon.
Setelah Pangeran Cakrabuana mangkat, kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada mantunya, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan tentang belajar biografi Sunan Gunung Jati. Selain sebagai ulama yang menguasai ilmu syariat dan tasawuf, Sunan Gunung Jati juga posisinya sebagai waliul amri atau penguasa Cirebon yang secara ekonomi dan politik punya daya tarik terhadap pengembangan Islam di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan Jawa Barat. Nah, perluasan pengaruhnya ini ke Banten terjadi ketika Sunan Gunung Jati menikahi adik Adipati Kuwunganten, dan dari keturunannya inilah lahir Sultan-Sultan Banten. Sunan Gunung Jati sebagai waliul amri atau penguasa di daerah Cirebon, hubungan budaya dengan Tiongkok juga terjalin berawal dari hubungan perdagangan dan pernikahannya dengan Ong Tien. Menurut legenda, ia adalah putri dari Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hongki. Ong Tien ini lalu diberi gelar Nyimas Roro Sumanding. Sunan Gunung Jati ini juga punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kedudukannya sebagai penguasa Cirebon tahun 1479, selain juga sebagai pemimpin para wali di tanah Jawa yang menjadikan penyebaran Islam khususnya di Jawa Barat lebih cepat meluas. Sunan Gunung Jati ini wafat tahun 1568 Masehi, umurnya diperkirakan 118 tahun. Anak-anak coba perhatikan, ini ada beberapa peninggalan Sunan Gunung Jati. Yang pertama adalah Masjid Agung Cirebon, yang kedua adalah gamelan, yang ketiga adalah senjata-senjata, dan yang keempat adalah kereta dari Sunan Gunung Jati. Anak-anak, ini adalah makam dari Sunan Gunung Jati. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan lagi ya, bagaimana peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Sunan Gunung Jati berperan sebagai ulama dan penguasa dalam penyebaran Islam. Sunan Gunung Jati ini berperan sebagai ulama dengan membuka pondok, pesantren, dan mengajarkan Islam kepada penduduk sekitar. Dan sebagai seorang penguasa dalam kepemimpinannya, memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah, yaitu yang pertama, mempelopori pembangunan Masjid Jame'. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, membangun transportasi darat, laut, dan sungai. Dan yang keempat, membentuk pasukan Jayabaya. Dan kelima, membangun hubungan kerajaan Demak dan Banten. Yang kedua, Sunan Gunung Jati melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Hal itu bisa kita lihat dari sejumlah peninggalan Sunan Gunung Jati yang membuktikan kearifannya dalam mengkompromikan budaya Islam dengan budaya lainnya. Kita bisa lihat dari keraton yang dijadikan sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu dan Buddha, melainkan dipadukan harmonis dengan ajaran Islam sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk Pasundan. Anak-anak, yang kita pelajari selanjutnya adalah sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati yang patut kita contoh. Apa saja ya? Mari kita belajar bersama-sama. Sikap yang pertama adalah merakyat.
Ini bisa kita lihat dari salah satu pesan Sunan Gunung Jati. Dalam nasihatnya adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titip tajuk atau musola dan fakir miskin. Pesan ini menggambarkan kepekaan Sunan Gunung Jati tidak membedakan status sosial. Yang kedua adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Sebagai waliullah yang punya ketajaman batin dalam melihat persoalan dan masalah, Sunan Gunung Jati adalah sosok arif dan bijaksana. Mendidik dan melahirkan pemimpin baru dari kearifannya. Misalnya, saat tuanya ia menyerahkan kepemimpinannya kepada keturunannya untuk menjadi pemimpin sekaligus tokoh agama dan menjadikan Banten dari kadipaten menjadi kesultanan setelah putranya Sultan Hasanuddin tumbuh dewasa. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kemanusiaannya. Ini bisa kita lihat dalam pesannya Sunan Gunung Jati menyampaikan den welas ing sapodo-podo, yang artinya hendaklah menyayangi sesama manusia, yang menggambarkan beliau Sunan Gunung Jati ini adalah sosok yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak orang lain, dan persaudaraan yang didasari kasih sayang di tengah keragaman budaya dan etnis. Yang keempat adalah santun dan toleran. Sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin kerajaan, Sunan Gunung Jati melakukan upaya untuk menghargai budaya, tradisi yang datang dari luar, dan individu-individu yang berlainan agama. Dari kebijakan politiknya, Sunan Gunung Jati menjadikan pelabuhan Muara Jati dan Talang, dua pelabuhan zaman kerajaan Cirebon, sebagai pelabuhan yang terbuka untuk semua etnis dan suku bangsa. Begitu pula toleransinya dibuktikan dari arsitektur peninggalannya yang mengompromikan berbagai budaya Jawa, Sunda, Arab, dan Tionghoa. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang Sunan Gunung Jati. Ini ada soal latihan. Soal nomor 1, kapan Sunan Gunung Jati dilahirkan dan siapa nama ayahnya? Yang kedua, sebutkan guru-guru dari Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, bagaimana peran Sunan Gunung Jati sebagai ulama dan pemimpin. Yang keempat, sebutkan peninggalan Sunan Gunung Jati yang membuktikan kearifannya dalam mengkompromikan budaya Islam dan budaya lainnya. Yang nomor 5, sebutkan sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati yang patut kita contoh. Selamat mengerjakan ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah, semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe channelnya Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.